Untuk itu kepada yang terhormat Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana SH SIK MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasar Reskrim, Kasar Narkoba, Kasar Kita juga Kasar Lantas, sudah ada Kasubmas, Kata Sekretaris Propam, rekan insan media pers yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan merilis untuk berita-berita akhir tahun serta kejadian-kejadian yang ada di Polrestabes Makassar dan juga serta keadaan dari Polrestabes Makassar secara keseluruhan dari awal tahun 2025 sampai dengan akhir tahun 2025 bulan Desember. Jadi informasi yang akan disampaikan adalah tentang pembinaan operasional juga tentang operasi kepolisian yang kami laksanakan. Dimulai dari kekuatan personil kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya di tahun 2024 personil kami itu ada 1.763 personil. Namun demikian berjalannya waktu ada yang pensiun, juga ada yang pindah, juga ada yang meninggal dunia sehingga jumlah personil turun menjadi 1.719 orang, lebih sekitar 2,5%. Dan untuk PNS turun 3 orang dari 45 orang. Jadi kami masih mengalami kekurangan personil sebanyak 471 personil. Selanjutnya dari seluruh personil yang ada di Polrestabes Makassar ada tentunya reward dan punishment. Jadi kepada mereka berprestasi memberikan reward sebanyak 338 personil, juga kepada masyarakat yang membantu kinerja polisi. Ini reward kepada Polrestabes untuk 12 orang dengan tujuan meningkatkan motivasi kerja dan tentu situasi keamanan agar lebih kondusif. Yang kedua tentang punishment juga dibandingkan dengan tahun 2024 yang terjadi ada 18 pelanggaran disiplin, 2025 hanya ada 11, jadi turun 30%. Sedangkan kode etik meningkat dari 15 di tahun 2024 dan di tahun 2025 ada 22 orang yang terkena pelanggaran kode etik. Sedangkan yang di PTDH pemberhentian tidak dengan hormat itu ada 4 orang di tahun 2024, juga di tahun 2025 sama 4 orang, jadi tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Jadi tetap ya. Sedangkan untuk rekapitulasi gangguan Kamtibmas kalau di Reskrim di tahun 2024 laporan yang masuk adalah sebanyak 6.797 laporan. Jadi ini rekan-rekan juga harus tahu karena memang laporan yang masuk ke kami cukup banyak. Per harinya itu bisa sampai 10 sampai 20 laporan. Sehingga kalau rekapitulasi di tahun 2024 saja itu laporannya 6.797 dan bisa diselesaikan di tahun 2024 4.430 laporan. Sedangkan di tahun 2025 laporan yang masuk ini menurun, itu dari menjadi 5.404 laporan. Namun untuk penyelesaiannya meningkat, jadi 4.791 laporan yang sudah diselesaikan selama waktu 1 tahun di tahun 2025. Untuk tindak pidana korupsi tahun 2024 ada 3 laporan, namun penyelesaiannya masih belum. Tetapi di tahun 2025 ini ada 2 laporan yang masuk dengan kerugian negara sebanyak 3,7 miliar yang berhasil kami selesaikan. Jadi bisa P21 dan ini juga dari Polrestabes Makassar mendapatkan penghargaan karena memang salah satu Polres yang bisa mengungkap kasus korupsi sampai dengan ke kejaksaan. Pengembalian dana untuk kasus penonjol yang viral tahun 2025 ada kemarin kejadian di tanggal 29 Agustus ada satu pencurian mesin ATM di DPRD dengan tersangka sebanyak 15 orang, pembakaran pengurusan DPRD juga pengurusan dengan tersangka sebanyak 14 orang, penculikan anak yang kemarin viral juga aktivis yang disidikkan oleh anggota kami dari Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Makassar bekerja sama dengan Polsek Palakukan itu 5 orang tersangka, sedangkan pembunuhan
ya, ada satu yang tewas tembakan pada saat tawuran kemarin, ya, tanggal 18 November sudah ditangkap juga. Jadi total untuk kasus-kasus yang menjadi perhatian publik itu ada 4 kasus yang sudah tersangka sebanyak 30 orang. Sedangkan untuk sang narkoba, laporan kasusnya tersangka di tahun 2024, yaitu untuk bandar bisa ditangkap 5 orang, pengedar 191 orang, sedangkan pengguna ada 539 orang. Untuk di tahun 2025, bandarnya meningkat ya jadi 21 orang, pengedar juga meningkat 229 orang, pengguna pun begitu meningkat jadi ada 557 orang. Lanjut, untuk penyalahgunaan narkotika di tahun 2024 laporan yang masuk ada 472, ya selesai 430 laporan, dan tahun 2025 lapor 535 selesai 463. Jadi yang belum selesai ini memang masuk laporan di bulan Desember, sehingga nanti masuk penyelesaiannya di bulan Januari. Ya. Jadi trennya untuk lapor meningkat 13%, sedangkan untuk selesainya meningkat sebanyak 7%. Barang bukti narkotika yang disita di tahun 2025 ada total sebanyak 51,16 kg. Mulai dari jenis sabu, kalau dibandingkan dari tahun 2024 itu ada 35 kg 412 gram. Di tahun 2025 menjadi 34 kg 618 gram, ya. Ada penurunan 3,3%. Ganja naik ya, dari 350,9 gram di tahun 2024 dan naik di tahun 2025 menjadi 2 kilo ya 943 gram. Ekstasi yang tadinya 55,5 kg di tahun 2024 di tahun 2025 meningkat menjadi 272 butir yang kami sita. Sedangkan mefedron itu ada 8.282 butir di tahun 2024 dan di tahun 2025 meningkat menjadi 11.308 butir. Tembakau sintetis juga begitu, 634,97 gram meningkat di tahun 2025 1 kg 912 gram. Sedangkan obat daftar G yang di tahun 2024 tidak ada, di tahun 2025 ini naik 35.853 butir. Jadi totalnya kalau di tahun 2024 hanya 40 kg ya 40,9 gram, tetapi di tahun 2025 ini 51,16 kg total. Pelaku narkotika yang diamankan dari jenis kelamin laki-laki di tahun 2024 itu 669 orang, sedangkan di tahun 2025 739 orang. Ini yang naik. Perempuan yang tadinya 66, 2025 menjadi 64 orang. Untuk kondisi implikasi dan urgensi dari Intel ini unjuk rasa ya, unjuk rasa dari tahun 2024 itu sebanyak 537 unjuk rasa yang dikompolir sebanyak selama 10 tahun. Ya. Peran kelompok di tahun 2024 itu ada 33 peran kelompok. Nah, di tahun 2025 unjuk rasanya meningkat menjadi 1.005. Jadi 1.005 unjuk rasa itu berdasarkan surat pemberitahuan yang masuk maupun juga surat pemberitahuan yang tidak ada. Tapi ini bisa terjadi ada di lapangan. Total jumlah unjuk rasa selama 1 tahun habis 1.005. Ya, jadi naik 90%. Sedangkan peran kelompok juga naik. Ya, peran kelompok dari yang tahun 2024 33 kali dan di tahun 2025 ini naik menjadi 110, naik sekitar 233%. Ya. SKCK yang dibuat ya itu di tahun 2024 33.000, tahun 2025 naik 40.000. Karena mungkin ini banyak kegiatan-kegiatan dari sekolah, dari RT RW, ya juga ada pembelajaran kemarin, semua membuat SKCK sehingga cukup naik drastis. Dari kondisi lalu lintas kita di tahun 2024 jumlah kasus secara keseluruhan itu ada 1.972 kasus dan di tahun 2025 1.850 kasus. Ya. Dan alhamdulillah memang kalau di tahun 2024 itu sudah selesai semua 1.972, tapi 2025 ini masih ada yang belum, ya, baru selesai 1.456 perkara. Korban yang meninggal alhamdulillah bisa turun ya dari 109 di tahun 2025 ini turun menjadi 68 orang. Sedangkan luka berat tidak ada. Korban luka ringan ini juga turun dari 2.434 menjadi 2.275
Kerugian material juga turun dari 2.321.220.000 turun menjadi 1.462.700.000 ya. Untuk tabrak lari terdeteksi oleh kami 483 kejadian, di tahun 2025 turun menjadi 417 kejadian. Sedangkan pelanggaran lalu lintas di tahun 2024 itu 9.310 pelanggaran lalu lintas. Tapi di tahun 2025 turun menjadi 4.349 pelanggaran. Ini mungkin juga disebabkan karena memang tidak adanya lagi tilang secara manual, ya, secara masif. Kalau tahun lalu masif, gitu ya. Tapi kalau tahun ini lebih kepada elektronik tilang yang dilaksanakan melalui pemotretan di CCTV yang sudah dipasang. Sedangkan denda yang diperoleh juga itu turun ya dari 2.097.761.000 di tahun 2024 turun drastis di tahun 2020 menjadi 792.570.000. Ini tilang juga turun ya dari 9.310 menjadi 4.349 dan non tilangnya 3.171 dan 2025 608. Untuk kegiatan preventif tahun 2025 patroli yang dilaksanakan oleh Satsa Marta karena memang kemarin kejadiannya juga cukup banyak sehingga patroli lebih masif yang dilakukan oleh Satsa Marta ini ada 1.556 kali, sedangkan di Polsek Kenjeran itu 8.360 kali. Artinya memang setiap malam, pagi, siang, sore ini selalu ada yang melakukan patroli, walaupun memang tidak sempurna, ada masih wilayah-wilayah yang terjadi kejahatan mungkin di saat tempat tersebut tidak tersambangi oleh anggota kita yang sedang patroli di tempat lain. Untuk kegiatan preventif ada kegiatan namanya Jumat Curhat, itu dilaksanakan selama 37 kali. Safari subuh yang bisa dilaksanakan baik oleh Kapolres Tabes maupun Wakapolres beberapa Kapolres sebanyak 179 kali, maupun Kamtipas di Malamari 167 kali. Untuk yang preventif, Sambal Babin Kamtipas ya, dengan jumlah kelurahan 133 kelurahan dengan jumlah personel juga 133, ini ada kurang lebih sambal itu 175.560 kali. Nah, di sisi lain, selain kegiatan-kegiatan rutin yang telah kami sampaikan, ada beberapa jenis operasi kepolisian, mulai dari operasi Mantap Praja Pahlawan, ya, itu mengenai penetapan hasil pilkada gubernur. Lalu ada operasi kepolisian tahun 2025 ini ada operasi keselamatan pahlawan dalam rangka cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan operasi ketupat untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Yang keempat, operasi Pekat Liku, penyakit masyarakat terhadap pelaku kejahatan jalanan, premanisme, judi, miras, sajam, dan kejahatan lain yang merasakan masyarakat. Dan kemarin juga kita melaksanakan operasi anti tipu untuk menindak terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Yang selanjutnya yang keenam, operasi zebra ya, di lalu lintas untuk mencegah lalu lintas, serta operasi lilin yang saat ini masih berlangsung sampai dengan nanti tanggal 2 Januari tahun 2025. Rekan sekalian, terakhir sebelum tutup, bahwa memang wilayah kita bukan wilayah yang bebas murni dari bencana. Seperti tahun 2025 di bulan Februari, akhir Januari juga kemarin, itu memang ada banjir di beberapa wilayah. Dan saat ini ya